Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari menjelang berbuka, Ustadz atau Tuan Guru Bajang ditanya oleh seseorang tentang bagaimana manhaj salaf itu. Ada orang ngajak saya masuk ke manhaj salaf, bagaimana pendapat Tuan? Lalu kemudian dijawablah secara gamblang, tuntas oleh Tuan Guru Bajang. Mari kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang berbuka ya, kita buka DM nih. Ada yang mendm saya kemarin. Salam Tuan Guru. Tuan Guru, ada teman ngajak saya ikut manhaj salaf. Menurut Tuan Guru gimana? Saudara, manhaj salaf itu dari dua kata. Manhaj itu artinya jalan atau metode. Salaf itu orang-orang terdahulu. Dan yang dimaksudkan di sini adalah 3 generasi awal Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, kata Nabi, beliau dan para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, dan yang setelah itu yaitu para tabi'in, dan kemudian setelah para tabi'in yaitu tabi'it tabi'in. Kalau kata Imam Suyuti, itu tahunnya sekitar sampai tahun 220-an Hijriah. Itu batas dari akhir tabi'it tabi'in. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau 3 generasi ini diyakini sebagai contoh dari berislam yang terbaik, yang paling otentik. Karena misalnya sahabat kan membersamai Nabi, kemudian para tabi'in langsung berguru kepada para sahabat, tabi'it tabi'in berguru kepada tabi'in. Maka salafus soleh inilah wajah dari berislam yang terbaik. Pertanyaannya, kita sudah 1000-an tahun setelah itu, bagaimana kita mengetahui manhaj salaf itu? Nah saudara, kita perlu bersyukur bahwa sebagai umat Islam kita punya tradisi keilmuan yang nyambung ya. Nah, di dalam fikih misalnya itu ada 4 mazhab utama dalam dunia Islam. Pertama mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Kemudian mazhab Maliki, Imam Malik itu wafat 179 Hijriah. Kemudian ketiga Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Dan yang terakhir Imam Ahmad 241 Hijriah. Nah, kalau kita lihat, maka 3 dari 4 imam ini termasuk dari 3 generasi terbaik itu. Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in, karena dia langsung berjumpa dengan beberapa sahabat Nabi. Imam Malik, Imam Syafi'i termasuk tabi'in tabi'in, karena berguru kepada para tabi'in. Dan Imam Ahmad, walaupun dia termasuk setelah tabi'in tabi'in, namun tetap dianggap salafus soleh, karena dia langsung berguru kepada Imam Syafi'i. Nah, karena itu maka siapapun hari ini yang bermazhab dengan salah satu dari 4 mazhab ini ya dalam fikih, maka sesungguhnya dia sudah mengikuti manhaj salaf. Oke, kita kunci di sini. Jadi kesimpulannya, siapapun musliminnya yang bermazhab fikih, termasuk bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Imam Maliki, bermazhab Imam Hanafi, maka samalah dia bermanhaj salaf. Itu stabilo, itu warna kuning. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita yang menganut mazhab Imam Syafi'i itu bermanhaj salaf. Yang bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal bermazhab salaf. Yang bermazhab Imam Malik bermanhaj salaf. Karena imam-imam yang 4 ini hidup pada masa salafus saleh. Jadi Wahabi jangan besar kepala sendiri, mengaku diri manhaj salaf, seolah-olah mereka yang bermazhab Imam Syafi'i bukan manhaj salaf. Seolah-olah mengatakan mereka yang bermazhab Malik, Imam Malik atau Maliki bukan bermazhab salaf. Atau orang yang bermazhab Hanafi bukan bermazhab salaf. Yang bermanhaj salaf hanya Wahabi. Na'udzubillah. Ini luar biasa, ini parahnya ini orang ini. Luar biasa. Merasa diri paling betul. Itulah dia kelompok Wahabi. Kita lanjutkan video Ustadz atau Tuan Guru Bajang.
generasi awal itu di dalam berislam. Itu di dalam fikih. Nah, di dalam akidah hampir semua ulama mengatakan bahwa manhaj dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang ulama besar yang wafat pada tahun 324 Hijriah, adalah mazhab yang paling baik di dalam merepresentasikan manhaj as-salaf di dalam akidah. Nah, ini disampaikan oleh misalnya Imam Ibnu Asakir di dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Beliau mengatakan wa aktsarul ulama fi jami'il aqtar alaih. Sebagian besar mayoritas ulama di seluruh dunia Islam itu mengikuti mazhabnya Abul Hasan. Wa a'immatul amsar fi sa'iril a'sar yad'una ilaih. Dan imam-imam di seluruh negeri-negeri Islam itu selalu mengajak untuk mengikuti mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena itu beliau disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki sebagai Syaikhu Tariqati Ahli Sunnah wal Jamaah, pemimpin dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, karena itu di dalam akidah, kalau hari ini siapapun yang mengikuti mazhab Asy'ari, maka sesungguhnya insya Allah dia adalah termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah, dan dengan demikian insya Allah juga termasuk mengikuti manhaj as-salaf. Masya Allah. Baik, sudah jelas tadi pemaparan dari Ustadz Tuan Guru Bajang tentang mazhab salafus saleh atau manhaj salaf, yang mana dijelaskan tadi Syekh Asy-Syakir tadi bahwa mazhab aqidah Asy'ariyah Imam Hasan Asy'ari adalah mazhabnya manhaj salaf. Oke, baik. Maka oleh sebab itu alhamdulillah Aswaja adalah termasuk manhaj salaf. Jadi janganlah kita menjadi kelompok merasa paling benar sendiri. Janganlah kita merasa kelompok paling sunnah sendiri, paling pengikut Nabi sendiri, sehingga kelompok lain dikatakan bukan kelompok Nabi, bukan kelompok sunnah. Nah, memang jujur kita katakan di NU itu banyak sekali lagi aliran-aliran. Saya pribadi sebagai kader NU, saya pesantren 7 tahun di pesantren NU. Ada memang praktek-praktek ibadah di NU ini, termasuk di Jawa sana, yang nggak masuk akal dan ilmu saya. Jadi jangan kita generalisir. Kalau ada di NU itu ada perbuatan-perbuatan yang nyeleneh, terus digeneralisir oleh Wahabi, semua NU sama. Karena banyaklah NU itu di Indonesia, saking banyaknya nggak terorganisir kemana-mana bentuknya. Misalnya sholat taraweh, ya kan? Sholat taraweh kan NU ini cepat kali, banyak bentuk sholat taraweh itu. Saya juga bingung kenapa PBNU tidak menegur, MUI tak menegur sholat taraweh yang kayak kilat, lebih cepat daripada kilat ini. Lalu mereka menjawab karena sudah tradisi. Ada yang mengatakan udah tradisi, udahlah. Ada juga ustaz-ustaz NU membela kalau sesuatu ibadah itu bisa dilihat dari tradisi. Jadi untuk apa ilmu tajwid? Untuk apa rukun sholat? Tumakninah untuk apa? Kalau memang ada juga ustaz-ustaz NU itu yang membela. Saya pribadi itu menolak. Itu sholatnya batil. Ngapain sholat tarawih kalau bla 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 23 rakaat hanya cuma 7 menit, 10 menit. Tak usah sholat tarawih lah, usah sholat witir lah, itu nggak wajib. Daripada bla 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 bla, nggak membuat dosa itu. Padahal rukun sholat itu ada 13. Nah, tumakninah nggak kena, bacaannya Al-Fatihah nggak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa itu? Itu bacaan batil. Marah Allah. Tapi janganlah Wahabi mengeneralisir bahwa semua NU mendukung perbuatan itu. Saya pribadi nggak mendukung. Saya imam sholat taraweh, saya imam sholat isya, saya imam rawatib di masjid. Nggak pernah saya baca kayak gitu. Saya baca tartil. Saya kadang-kadang baca hadar atau tadbir. Kadang-kadang bacaan yang tempo lebih lambat lagi, misalnya tilawah. Nah, maka kesimpulannya dari apa yang dijabarkan oleh Tuan Guru Bajang tadi,
bahwa semua yang bermanhaj, yang bermazhab dari 4 mazhab tadi itu semuanya bermanhaj salaf, dan yang berakidah Asy'ariyah adalah bermanhaj salaf. Itu saja. Cuman masalahnya Wahabi ini mau menang sendiri. Wahabi tidak mau mendengarkan dalil orang. Wahabi dia maunya dia yang benar, selain kelompoknya salah. Persis yang diungkapkan seorang kakek tua di Pekanbaru Riau ketika dia berkata dalam ceramahnya, Jamaah Tabalik firqah dallah, Muhammadiyah firqah dallah, Persis firqah dallah, semua di firqah dallahkannya. Yang betul cuman Wahabi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kacau Indonesia. Kalau manusia Indonesia merasa benar sendiri saja, kebanyakan orang seperti ini merasa benar sendiri aja, akan hancur negara kita ini. Meremehkan kelompok lain, Muhammadiyah diremehkan, NU diremehkan, hanya mengurus amal orang, sementara amal dia sendiri hanya belum jelas. Gajah semut di ujung ufuk nampak, gajah di pelipis mata, di kelopak mata gak kelihatan. Itulah Wahabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.